Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18 Purwodadi, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi terpotong menjadi beberapa bagian. Sebelum kalian mendengar cerita ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Hi, I'm Andy and welcome back to BNS Sisi Gelap. Oke, BNS Squad, hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kasus yang bisa dibilang sangat pilu dan cukup mengerikan serta sempat menggemparkan netizen tanah air. Pembunuhan sadis yang terjadi di Sleman, Yogyakarta ini menambah catatan buruk kasus penghilangan nyawa manusia di negeri tercinta kita, Indonesia. Jujur aja saat mendengar berita ini dan mencari tahu segala informasi terkait kasus ini, membuat Kak Andi pribadi merenung lebih dalam. Kok ada ya manusia yang benar-benar bisa dan berani melakukan hal sekeji ini? Apalagi dari berita yang beredar, nampaknya tersangka ini pun sangat tenang dan santai selama menjalankan aksi kejinya itu. Tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap korban tidak berhenti pada pembunuhan saja. Dari informasi yang ada, setelah pelaku menghilangkan nyawa korban, dia masih sempat membagi tubuh si korban menjadi 3 bagian besar dan 62 bagian kecil. Korban dari tindakan keji ini terkonfirmasi bernama Ayu Indraswari. Daripada berlama-lama lagi, mari kita bahas terkait kronologi kejadian dan motif di balik pembunuhan sadis ini. And let's talk about the case dalam The True Crime Story. Sebelum kita membahas lebih jauh, baiknya kita membahas dulu nih profil dari korbannya. Korban diketahui bernama lengkap Ayu Indraswari, lahir tanggal 24 Maret 1988 di Yogyakarta. Dan saat kejadian pembunuhan ini, korban terkonfirmasi berusia 34 tahun. Ayahnya bernama Heri Prasetyo, 64 tahun. Dan Ayu ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayu tercatat pernah menikah dengan seorang pria, namun sayangnya rumah tangganya terpaksa harus kandas di tengah jalan. Dari pernikahan ini, Ayu dengan mantan suaminya dikaruniai 2 orang anak yang berusia 8 tahun dan 1 tahun. Nah, setelah bercerai, otomatis dong semua kebutuhan anak-anaknya Ayu pasti larinya ke Ayu. Dan Ayu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi dia harus mencari pekerjaan ke sana kemari. Dan menurut pengakuan ayahnya, Ayu ini mengaku bekerja sebagai salah satu pegawai di Angkasa Pura Yogyakarta. Meskipun setelah dilakukan pengecekan oleh stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Yogyakarta, didapat bahwa tidak ada pegawai Angkasa Pura Yogyakarta yang tercatat bernama Ayu Indraswari. Ayu ini juga dikenal oleh masyarakat kompleks rumahnya sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Ayu berkenalan dengan seseorang pria bernama Heru, 23 tahun, warga Dusun Wunut, Desa Badung Gede, Temanggung, Jawa Tengah. Ayu berkenalan dengan Heru ini uniknya melalui jejaring sosial media Facebook. Heru diketahui bekerja di salah satu tempat persewaan tenda di Sleman, Yogyakarta. Nah, selama bekerja, Heru ini tinggal di sebuah mes yang memang disediakan oleh perusahaannya. Dan menurut informasi yang didapat, Heru dan Ayu ini sudah menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri dan sudah beberapa kali bertemu. Nah, kejadian ini bermula di hari Sabtu 18 Maret 2023. Heru, sang pelaku utama dalam pembunuhan ini, membuat janji untuk bertemu bersama Ayu di sebuah wisma yang berlokasi di Kaliurang, Yogyakarta. Sebelum menjemput si Ayu pada pukul 13.15 waktu setempat, Heru ini sebenarnya telah memesan terlebih dahulu sebuah kamar di wisma tersebut dengan tarif Rp60.000 selama 6 jam. Di mana dia berencana untuk check-in di jam 2
sampai dengan jam 7 malam. Dan pada pukul 14.00 setelah mendapatkan kunci kamar Wisma tersebut, Heru pun keluar mengendarai sebuah motor Yamaha Vision dengan maksud menjemput Ayu yang menurut informasi yang didapat, mereka ini bertemu di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Bethesda, Kota Yogyakarta. Nah, sekitar pukul 15.15, pelaku dan korban ini sudah kembali lagi nih ke lokasi Wisma dan langsung masuk ke kamar yang telah di-booking oleh pelaku. Dugaan kuat, pelaku ini menghilangkan nyawa korban di dalam kamar ini sepanjang durasi dari booking tersebut, yaitu 6 jam sampai dengan pukul 7 malam. Menurut keterangan dari kepolisian setempat, aksi pelaku ini dimulai ketika sang korban membuka baju, lalu Heru ini memukul bagian belakang kepala Ayu menggunakan sepotong besi yang sudah dia persiapkan terlebih dahulu. Setelah itu, saat Heru melihat korban tidak berdaya, Heru ini langsung menyayat leher sang korban dengan sebuah pisau dan ia langsung melakukan aksinya menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya di kamar mandi. Dari hasil olahan TKP terdapat beberapa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yaitu pisau, cutter, dan gunting yang dipakai pelaku menghabisi nyawa korbannya. Pada pukul 19.00 waktu setempat, Heru ini terlihat keluar lagi dari kamarnya menuju ke resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar tersebut dengan memberikan uang tambahan nih Rp100.000 ke resepsionisnya. Setelah itu Heru kembali lagi ke kamar dan melanjutkan aksinya untuk memotong tubuh korban. Sekitar pukul 20.30 pelaku keluar lagi nih untuk mencari makan ke sebuah warung yang tidak jauh dari Wisma tersebut. Akan tetapi karena dia lupa membawa uang, dia kembali lagi ke Wisma dan mengambil uang korban senilai Rp300.000 dan kembali lagi ke warung untuk makan dan minum. Sekitar pukul 21.00, pelaku ini terus juga kepikiran untuk mengambil motor dari korbannya yang memang terparkir di Rumah Sakit Bethesda, tempat di mana mereka awalnya ketemu atau menjemput si Ayu ini. Akhirnya dia berinisiatif untuk menggunakan ojek online untuk mengantarnya ke sana. Setelah berhasil mengambil motor si Ayu, akhirnya dia mengendarai motor Ayu ini kembali lagi ke warung tempat di mana dia makan dan minum. Nah, selama di warung ini dia juga sempat menghubungi teman kerjanya untuk meminjam sebuah pisau untuk digunakan melanjutkan aksi kejamnya. Akan tetapi, dia tidak berhasil mendapatkan pinjaman pisau dari temannya itu. Dari hasil keterangan pihak berwajib, kalau sebenarnya niat awalnya pelaku memotong bagian tubuh korban untuk dibuang di septic tank dari toilet kamar yang disewanya itu, dan nanti tulang-tulangnya itu akan dibawa menggunakan ransel yang memang telah si pelaku ini persiapkan. Namun karena aksi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, dia berubah pikiran dan mau melarikan diri. Dari warung tersebut dia kembali lagi ke penginapan, tapi dia ini tidak turun. Dia hanya mengecek dari jauh apakah sudah ada polisi di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke mesnya di wilayah Ngemplak. Kemudian di dalam mesnya dia sempat menulis sepucuk surat yang intinya dia ingin berpamitan dan dia merasa menyesal atas apa yang ia telah lakukan. Pelaku sempat ingin melarikan diri ke kampungnya yang berada di Temanggung, Jawa Tengah, namun usahanya lagi-lagi digagalkan oleh pihak kepolisian. Polisi dan petugas Wisma setempat baru menemukan sosok korban pada hari Minggu malam sekitar pukul 22.30. Penemuan korban bermula karena petugas Wisma merasa curiga ketika melihat lampu kamar tersebut tidak kunjung mati. Ketika diketuk pun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Akhirnya pihak Wisma membuka paksa pintu kamar dan saat ditemukan sudah dalam kondisi korban dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan 62 bagian kecil. Nah, dari keterangan saksi yang didapat oleh polisi dan dari KTP pelaku yang ditinggalkan nih saat Heru ini memesan kamar, polisi pun tuh langsung mengetahui alamat si Heru dan memulai penggeledahan di kamar mes Heru di daerah Ngemplak, Sleman. Polisi pun menemukan sepucuk surat yang sempat ditulis oleh si Heru.
Berdasarkan informasi yang ada, tindak pembunuhan yang dilakukan Heru ini, Heru terancam dijerat pasal tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam KUHP, tersangka berpotensi mendapatkan hukuman pidana mati. Dari hasil temuan pihak kepolisian, motif dari kasus ini adalah akibat si Heru terlilit utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah. Pelaku tega menghilangkan nyawa korban dengan maksud menguasai harta korban, yakni handphone dan motor korban. Pelaku pun melakukan pemotongan bagian tubuh korban sebab dia ingin menghilangkan jejak aksinya. Sangat miris ya BNS Squad, hanya karena terlilit pinjaman online, seseorang tega menghabisi nyawa orang lain, bahkan melakukan pemotongan bagian tubuh korbannya. Bagaimanapun dari cerita ini, Kak Andi meyakini bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak menghilangkan nyawa orang lain. Dan marilah kita mendoakan arwah korban agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan pun juga mendapatkan ketabahan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk hati-hati terkait piutang, apalagi sampai pinjaman online ya. Dan juga buat siapapun di luar sana untuk lebih lagi aware terhadap lingkungan atau sekitar kamu, dan jangan pernah terlalu percaya dengan orang-orang yang baru kamu jumpai atau kenal, apalagi lewat media sosial. Kita akan ketemu lagi di next episode dengan kisah-kisah pilu lainnya, hanya ada di BNS Sisi Gelap.